Assalamualaikum, hari ini saya akan menceritakan kisah seorang PNS perutnya tiba-tiba membesar akibat memaki dan meludahi seorang pemulung. Namun sebelumnya silahkan tuliskan sholawat, serta like dan subscribe ke channel ini agar menjadi amal jariah di sisi Allah. Berikut kisahnya. Maya melangkah angkuh melewati lorong kantor. Sepatu hak tingginya berdetak di lantai marmer. Wajahnya penuh kepuasan saat melihat beberapa pegawai honorer sibuk membersihkan ruangan. Ia mengibaskan tangan seolah mengusir bau yang tidak ada. "Kenapa kalian masih kerja di sini? Jadi pegawai honorer itu nggak ada masa depannya. Mending cari kerja lain," katanya dengan nada meremehkan. Salah satu staf, Rina, hanya bisa menarik napas panjang. Ia sudah terbiasa dengan sifat buruk Maya. "Maya, semua pekerjaan itu punya nilai masing-masing. Nggak baik meremehkan orang lain," ucap Rina hati-hati. Maya mendengus. "Ah, kamu ini sok bijak. Kalau mereka mau dihargai, ya jadi pegawai tetap dong, bukan cuma honorer," katanya. Lalu berjalan pergi dengan penuh kesombongan. Di ruangan lain, seorang satpam yang sudah tua sedang duduk sebentar untuk beristirahat. Ketika Maya melewati pos satpam, ia langsung melontarkan cibiran. "Kamu enak ya? Duduk santai aja. Kerjaan cuma buka tutup gerbang. Gaji kamu nggak seberapa kan?" katanya dengan nada menghina. Satpam tua itu hanya tersenyum sabar, sementara beberapa pegawai lain yang melihatnya merasa geram. Namun, tak ada yang berani menegur Maya. Di dalam kantor, Maya semakin menjadi-jadi. Ia enggan menyapa pegawai kebersihan, enggan membuang sampah sendiri, dan selalu meminta pegawai lain untuk melakukan tugasnya. Setiap kali ada tugas tambahan dari atasan, ia selalu melimpahkannya kepada staf yang lebih rendah pangkatnya. Kepala bagian, Bu Rahayu, sudah beberapa kali menegur Maya. "Maya, kamu ini pegawai negeri. Tugasmu melayani masyarakat, bukan malah bertingkah seperti ratu," kata Bu Rahayu tegas. Namun, Maya hanya tersenyum sinis. "Bu, saya ini punya jabatan. Saya nggak perlu melakukan pekerjaan remeh-temeh seperti itu," balasnya tanpa rasa hormat. Beberapa pegawai mulai merasa gerah dengan sikapnya, tetapi tak ada yang bisa berbuat apa-apa. Maya terlalu merasa berkuasa, seolah dunia ini hanya miliknya. Hingga suatu hari, sebuah kejadian di luar dugaan terjadi. Di kantor, Maya semakin menjadi-jadi. Sikap sombongnya tak hanya ditunjukkan kepada pegawai honorer atau staf bawahan, tetapi juga kepada rekan-rekan selevelnya. Jika ada rapat, ia selalu datang terlambat, lalu masuk dengan langkah angkuh seolah dirinya yang paling penting di ruangan. Saat rekan-rekannya sibuk bekerja, Maya justru menghabiskan waktunya dengan bersolek di depan cermin kecilnya. "Percuma kerja keras, gaji kita kan tetap sama tiap bulan," ucapnya sambil mengoleskan lipstik. Rina, yang duduk di sebelahnya, hanya bisa menggeleng pelan. "Maya, pekerjaan kita ini amanah. Gaji yang kita terima itu dari pajak rakyat loh," ujarnya lembut, berharap Maya sadar. Namun, Maya malah tertawa sinis. "Amanah? Ah, sudah Rina. Jangan sok suci. Lagi pula, kalau aku nggak kerja pun gaji tetap masuk rekening," jawabnya santai. Suatu hari, seorang pegawai kebersihan yang sudah tua, Pak Sarno, sedang mengepel lantai dekat meja Maya. Namun, karena tergesa-gesa, tangannya tak sengaja menyenggol botol parfum mahal Maya hingga jatuh dan pecah. Brak! Semua mata tertuju ke arah Maya yang langsung melompat berdiri. "Pak Sarno, apa yang sudah kamu lakukan?" teriaknya marah. Pak Sarno menunduk penuh rasa bersalah. "Maaf Bu Maya, saya tidak sengaja." Maya mendengus, lalu melipat tangan di dada. "Tidak sengaja? Itu parfum mahal tahu. Harganya bisa untuk menggaji kamu berbulan-bulan," ucapnya ketus. Pak Sarno semakin menunduk, sementara beberapa pegawai lain mulai tak nyaman melihat sikap Maya. Namun, sebelum ada yang bisa menengahi, Maya malah mengambil segelas air di mejanya dan menyiramkan isinya ke wajah Pak Sarno. "Aku muak lihat orang-orang seperti kamu. Kerja nggak becus, cuma bikin masalah," bentaknya.
Pak Sarno hanya bisa diam dengan wajah basah dan penuh kesabaran, sementara suasana ruangan menjadi hening. Beberapa pegawai menatap Maya dengan wajah tidak percaya. "Tega sekali," bisik salah seorang staf. Namun, Maya sama sekali tidak peduli. Ia hanya menatap tajam ke arah Pak Sarno dan melengos pergi. Tanpa ia sadari, sikap buruknya itu sudah membuat banyak orang geram. Maya semakin tenggelam dalam kesombongannya, merasa dirinya lebih tinggi dari siapapun. Hingga suatu hari, ia melakukan hal yang jauh lebih buruk, yang akhirnya membuatnya menerima balasan yang mengerikan. Hari itu, cuaca terik, matahari bersinar garang, membuat debu-debu jalanan berterbangan di antara keramaian kota. Maya baru saja keluar dari salon mahal setelah menghabiskan siang dengan perawatan wajah dan rambut. Dengan langkah angkuh, ia berjalan menuju mobilnya yang terparkir di tepi jalan. Saat itulah, seorang pemulung tua dengan pakaian lusuh dan tubuh penuh peluh melintas di hadapannya. Lelaki tua itu membawa karung besar berisi barang-barang bekas yang ia pungut dari tempat sampah. Tubuhnya ringkih, tapi matanya tetap penuh semangat untuk bertahan hidup. Tanpa sengaja, karung yang dipanggul si pemulung sedikit menyenggol lengan Maya. "Heh, kamu buta ya?" seru Maya dengan nada tinggi. Si pemulung terkejut, buru-buru menunduk. "Maaf Nyonya, saya tidak sengaja." Suaranya gemetar, penuh ketakutan. Namun, Maya yang sudah terlanjur marah tidak peduli. Dengan tatapan penuh jijik, ia melangkah mendekat dan plak, tangannya melayang, menampar wajah si pemulung tua di depan banyak orang. "Dasar pemulung kotor, kenapa orang sepertimu masih ada di dunia ini?" ucapnya dengan suara nyaring. Orang-orang di sekitar yang menyaksikan kejadian itu langsung tersentak. Beberapa mulai berbisik-bisik, sementara yang lain hanya terdiam, tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Si pemulung hanya bisa mengusap pipinya yang merah. Matanya berkaca-kaca, tapi ia tetap tidak berkata apa-apa. Tak puas, Maya bahkan meludahi tanah tepat di depan si pemulung dan berkata, "Orang miskin memang menyusahkan. Pergi dari sini sebelum aku panggil polisi." Pemulung tua itu menghela napas panjang. Ia menatap Maya dengan pandangan yang entah kenapa begitu tenang, lalu berkata lirih, "Nak, hidup ini berputar. Jangan terlalu sombong." Maya mendengus, tak menghiraukan kata-kata itu. Dengan langkah kasar, ia berjalan menuju mobilnya, masuk, dan menutup pintunya dengan keras. Di luar, orang-orang masih menatap ke arahnya dengan ekspresi tidak suka. Namun Maya tidak peduli. Ia menginjak pedal gas dan melaju dengan angkuhnya, merasa dirinya tetap tak tersentuh. Namun ia tidak tahu bahwa perbuatannya hari itu akan menjadi awal dari sesuatu yang mengerikan. Sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Sejak kejadian di jalan itu, Maya merasa ada yang berbeda pada tubuhnya. Awalnya hanya perasaan tidak nyaman di perut, seperti kembung atau masuk angin. Namun, semakin hari, rasa itu semakin menjadi. Di kantor, Maya mulai merasa perutnya sedikit membesar. Ia mencoba menekan-nekan perutnya di balik blazer mahal yang dikenakannya, tapi tak ada rasa sakit. Hanya, "Aneh, hari ini wajahmu agak pucat Maya," kata salah satu rekan kerjanya saat jam makan siang. Maya mendengus. "Aku baik-baik saja. Mungkin hanya kurang tidur," jawabnya ketus. Namun, saat berdiri dari kursi, perutnya terasa lebih berat. Jantungnya mulai berdegup lebih cepat. "Aneh, kenapa rasanya begini?" batinnya. Maya mencoba mengabaikan perasaan itu. Seperti biasa, ia tetap bersikap sombong, berbicara dengan nada tinggi, dan merendahkan pegawai yang menurutnya tidak selevel dengannya. Namun, saat sore hari tiba, sesuatu terjadi. Maya baru saja keluar dari ruangan saat seorang office boy tanpa sengaja menyenggol gelas kopinya hingga tumpah di lantai. "Kamu buta ya?" bentak Maya dengan marah. Si office boy langsung membungkuk, meminta maaf berkali-kali. "Maaf Bu Maya, saya tidak sengaja." Maya memutar bola matanya, lalu mengangkat kakinya untuk melangkah. Tapi tiba-tiba, deuge, ia merasakan sesuatu yang berat di perutnya.
Pandangannya berkunang-kunang. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Rekan-rekan kerjanya menatapnya heran. "Maya, kamu kenapa?" Maya menggeleng pelan, mencoba berdiri tegak. Aku baik-baik saja." Namun, langkahnya terasa semakin berat. Ia buru-buru menuju toilet untuk melihat kondisinya. Saat berdiri di depan cermin, Maya tersentak. Perutnya semakin besar. Tidak wajar. Tangannya gemetar saat mencoba menyentuhnya. Ini bukan perut kembung biasa. Ini seperti membesar dari dalam. Jantungnya berdegup kencang. Sebuah ketakutan mulai merayapi pikirannya. "Apa yang terjadi denganku?" bisiknya lirih. Namun, ini baru permulaan. Sesuatu yang lebih mengerikan sedang menunggunya. Maya berdiri di depan cermin, menatap bayangannya dengan mata terbelalak. Perutnya semakin besar. Kulitnya terasa meregang, seperti ada sesuatu yang tumbuh dan mendesak dari dalam. Tidak, ini tidak mungkin. Ini pasti hanya halusinasi. Dengan panik, Maya membuka kancing blazernya dan meraba perutnya. Namun, saat tangannya menyentuh permukaan kulitnya, ia merasakan sesuatu yang tidak wajar. Seolah-olah ada sesuatu yang bergerak di dalam sana. Jantungnya berdetak semakin cepat. Napasnya memburu. Ini tidak mungkin. Gumamnya dengan suara bergetar. Tiba-tiba, pintu toilet diketuk keras dari luar. "Maya, kamu kenapa? Dari tadi nggak keluar." Suara salah satu rekan kerjanya terdengar penuh kekhawatiran. Maya mencoba menenangkan dirinya. Dengan tangan gemetar, ia merapikan bajunya dan membuka pintu. Namun, saat ia melangkah keluar, semua orang yang melihatnya langsung terbelalak. "Astagfirullah. Maya, perutmu!" teriak seorang rekan kerja. Maya melihat ke bawah dan tersentak. Perutnya yang tadi terasa besar, kini benar-benar tampak buncit dan membesar dengan bentuk yang tidak wajar. Urat-urat mulai terlihat di permukaan kulitnya, seperti sesuatu yang menjijikkan tengah tumbuh di dalamnya. Ruangan menjadi hening. Semua orang menatapnya dengan ngeri. "Apa yang terjadi padamu, Maya?" Kepala sekolah yang kebetulan lewat juga ikut terkejut. Maya mundur perlahan. "Tidak, ini pasti mimpi buruk. Ini pasti hanya perasaan." Namun, semakin ia berusaha menyangkal, semakin tubuhnya terasa berat. Kakinya melemas, napasnya semakin pendek, dan keringat membanjiri pelipisnya. Tiba-tiba, rasa sakit yang luar biasa menyerang perutnya. Arg! Maya menjerit sejadi-jadinya. Ia merosot ke lantai, menggenggam perutnya yang semakin membesar dengan ekspresi penuh ketakutan. Rasanya seperti ada sesuatu yang hendak keluar dari dalam tubuhnya. Seluruh kantor gempar. Beberapa orang berteriak. Yang lain hanya bisa terpaku dengan wajah pucat. "Ambulans! Panggil ambulans!" teriak seseorang. Namun, sebelum bantuan datang, Maya menjerit lagi. Perutnya kini tampak menggembung tak karuan, seperti hampir meledak. Tubuhnya gemetar hebat, dan tiba-tiba, bluk! Ia muntah hitam di lantai. Aroma busuk menyebar ke seluruh ruangan, membuat beberapa orang menutup hidung dan mundur dengan jijik. Maya memegangi kepalanya yang kini berdenyut hebat. Tubuhnya semakin lemas. Dalam kepanikan dan rasa sakit yang luar biasa, ia mulai menangis. Apa yang terjadi padaku?" isaknya. Namun, dalam lubuk hatinya, ia tahu, ini bukan sakit biasa. Ini adalah balasan atas semua kesombongannya. Dan ini baru permulaan. Maya menggeliat kesakitan di lantai. Perutnya semakin besar, kini menyerupai wanita hamil 9 bulan. Tetapi dengan bentuk yang aneh dan mengerikan. Kulitnya tampak menegang. Urat-urat biru mencuat di permukaannya. Napasnya tersengal. Tubuhnya terasa seperti terbakar dari dalam. Rekan-rekannya hanya bisa memandang dengan ngeri. Beberapa mencoba mendekat. Tetapi aroma busuk yang keluar dari tubuh Maya membuat mereka mundur dengan ekspresi jijik. "Apa yang harus kita lakukan?" bisik seorang guru muda dengan wajah pucat. "Tunggu ambulans. Dia butuh pertolongan medis."
sahut yang lain, meskipun dalam hati mereka ragu. Apakah ini benar-benar penyakit biasa? Maya mencoba bangkit, tetapi tubuhnya terasa begitu berat. Keringat membanjiri wajahnya. Matanya nanar. Ia merangkak, mencengkram meja dengan lemah, berusaha berdiri. Namun, tiba-tiba, dor! Suara robekan aneh terdengar dari perutnya. Semua orang menjerit. Maya sendiri terkejut dan menatap perutnya dengan horor. Di bawah blazernya yang ketat, perutnya tampak bergerak-gerak sendiri, seolah ada sesuatu di dalamnya yang hidup. Tidak, ini tidak mungkin, jerit Maya. Sebuah rasa sakit luar biasa menghantamnya. Ia menjerit keras, jatuh kembali ke lantai, dan meronta-ronta. Kepalanya berdenyut, pandangannya berputar. Dalam keadaan setengah sadar, ia melihat bayangan seseorang berdiri di tengah kerumunan. Seorang pria tua berjubah lusuh, dengan wajah penuh kerutan. Matanya menatap Maya dengan tajam. Maya mengenali pria itu, pemulung yang pernah ia ludahi. Ia ingin berteriak, ingin meminta maaf, tetapi suaranya tercekat. Dadanya sesak. Pemulung itu tidak berkata apa-apa, hanya menatapnya dalam-dalam, sebelum berbalik dan berjalan pergi. Saat itulah Maya sadar, ini adalah balasan atas semua keangkuhannya. Ini adalah azab. Dan ia hanya bisa pasrah. Maya masih menggeliat di lantai, keringat membanjiri tubuhnya. Perutnya semakin membesar, kini hampir 2 kali lipat dari sebelumnya. Rekan-rekannya menatap dengan campuran takut, kasihan, dan ngeri. Astaga, apa yang terjadi padanya? Bisik salah satu guru. Aku tidak tahu, tapi ini bukan hal biasa, sahut yang lain dengan wajah pucat. Kepala sekolah yang baru saja tiba terperanjat melihat kondisi Maya. Cepat panggil ambulans, perintahnya dengan nada panik. Namun, sebelum ada yang sempat bergerak, Maya tiba-tiba menjerit keras. Kali ini jeritannya begitu memilukan, penuh penderitaan yang tak terlukiskan. Tangannya mencengkeram perutnya yang bergerak-gerak seolah ada sesuatu yang ingin keluar dari dalamnya. Aku tidak mau mati, tolong aku, isaknya. Air mata bercucuran membasahi wajahnya yang kini dipenuhi ketakutan. Maya tiba-tiba teringat semua hal yang telah ia lakukan. Betapa selama ini ia begitu angkuh, merasa dirinya lebih tinggi dari orang lain. Ia teringat bagaimana ia memperlakukan rekan-rekannya dengan sombong, bagaimana ia menghina mereka yang dianggapnya lebih rendah, dan yang paling parah, bagaimana ia meludahi pemulung tua itu dengan penuh kebencian. Air matanya semakin deras. Aku salah, bisiknya dengan suara bergetar. Allah, ampunilah aku. Perutnya tiba-tiba terasa ditarik ke dalam. Rasa sakit yang luar biasa menghantam tubuhnya. Napasnya tersengal, matanya berkunang-kunang. Seluruh ruangan terdiam. Semua orang menahan napas, menyaksikan keajaiban yang tidak bisa mereka pahami. Perlahan, perut Maya yang semula membengkak mulai mengecil. Otot-ototnya yang tegang mulai mengendur. Rasa sakit yang menusuk-nusuk perlahan menghilang. Semua mata tertuju pada Maya. Wanita itu terisak dalam-dalam. Dalam hatinya, ia berjanji, jika diberi kesempatan kedua, ia tidak akan menyia-nyiakannya. Ia ingin berubah. Ia ingin menjadi lebih baik. Ia ingin menebus kesalahannya. Maya menangis sejadi-jadinya, sementara rekan-rekannya hanya bisa saling berpandangan, tak percaya dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Setiap perbuatan manusia akan mendapatkan balasannya, baik di dunia maupun di akhirat. Kesombongan dan merendahkan orang lain adalah sikap yang dibenci oleh Allah. Kita harus senantiasa rendah hati dan memperlakukan sesama manusia dengan baik, tanpa memandang status sosial mereka. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, dan janganlah engkau memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surat Luqman 18. Cerita ini hanyalah fiktif belaka yang dibuat seolah nyata agar bisa diambil hikmahnya. Semoga kita semua dapat belajar untuk selalu bersikap rendah hati dan tidak meremehkan orang lain.
Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Jika kalian menyukai cerita ini, jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.